Nama Feni Yirfaot, NIM 104-2024-0009, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, Mata Kuliah Teknologi Pembelajaran. Adik-adik, inilah kisah tentang Nabi Musa. Ketika Musa masih bayi, ibunya menyembunyikan dia sebab Raja Firaun ingin membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ibunya memasukkan Musa ke dalam keranjang dan menaruhnya di Sungai Nil. Walaupun sedih karena harus berpisah dengan Musa, tetapi ibunya harus merelakannya karena ia tahu bahwa anaknya akan lebih aman jika tidak bersamanya. Atas penentuan Tuhan, tak lama kemudian Musa ditemukan oleh seorang putri Mesir yang baik hati, dan kemudian dibawa Musa dalam istana. Dia dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian Musa tumbuh menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Walaupun dia tinggal di istana raja yang sangat mewah, tetapi itu tidak membuat Musa menjadi bahagia, sebab dia melihat orang Israel tindas dan dijadikan budak. Perlakuan orang Mesir yang kejam itu membuat Musa marah karena ingin membela orang sebangsanya. Musa terlibat perkelahian dengan orang Mesir. Dalam perkelahian orang itu, Musa ketakutan sehingga ia pergi meninggalkan istana Firaun menuju Midian. Di Midian, Musa menjadi seorang pengembala domba. Pada suatu ketika, saat Musa sedang menjaga domba-dombanya, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan dalam menyala api di semak-semak. Musa sangat terkejut dan takut. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa agar ia pergi kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan, sebab seruan doa atas penderitaan mereka telah sampai kepada Allah. Tuhan berjanji akan menuntun mereka ke tanah yang baru yang berlimpah susu dan madu. Tuhan akan menyertai Musa dengan tanda-tanda mujizat. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk memohon agar membebaskan bangsa Israel, tetapi Firaun menolak permintaan tersebut dan dengan tegas mengatakan tidak boleh karena Firaun tidak taat, maka Tuhan menghukumnya. Lalu Musa mengangkat tinggi tongkatnya, mengubah air sungai Nil menjadi darah. Seketika itu juga berubahlah air menjadi darah. Akibatnya matilah ikan-ikan di dalam sungai sehingga airnya menjadi berbau busuk dan tidak bisa diminum. Tetapi rupanya Firaun tetap mau mengizinkan orang Israel pergi hingga Tuhan kembali mengeringkan tulah berikutnya, yaitu kodok, lalu nyamuk dan lalat. Tetapi rupanya Firaun tetap saja menolak keinginan Tuhan dan mengacaukan jeritan rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mengirim penyakit sampar yang mematikan pada hewan-hewan ternak dan bisul-bisul yang menyakitkan. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana sehingga seluruh Mesir mencium bau busuk. Tetapi rupanya Firaun tetap saja mengeraskan hati. Lalu kembali Tuhan mengirimkan badai hujan es dan api yang dahsyat melanda dan menghancurkan tanah Mesir. Tuhan juga mengirimkan belalang yang sangat banyak untuk memakan habis semua tanaman sampai tidak tersisa. Tetapi Firaun tidak mau bertobat dari kesalahannya. Lalu Tuhan mengirim tulah kegelapan sehingga terjadi gelap gulita di seluruh Mesir. Tetapi apakah Firaun bertobat? Kali ini ternyata tidak. Firaun tetap bandel dan mengeraskan hatinya. Akhirnya datanglah wabah terburuk kepada bangsa Mesir, yaitu kematian pada setiap anak sulung. Firaun meratapi kehilangan anak sulung dan sangat sedih. Namun sudah terlambat. Semua ini adalah akibat ketidaktaatan. Pada akhirnya Firaun mengizinkan Musa dan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Maka pergilah bangsa Israel sukacita menuju tak perjanjian. Tuhan menuntun mereka dengan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Di sepanjang perjalanan mereka memuji-muji Tuhan karena telah terbebas dari perbudakan yang begitu pecah. Setelah mereka melewati perjalanan berhari-hari yang sangat melelahkan, akhirnya mereka tiba di tepi Laut Merah.